Kemudian pagi ini kami ingin membahas survei tentang hospitalisasi plan dan ICS yang ada di rumah sakit. Silahkan ditunjukkan surveinya. Sudah kami upload di website, Bapak Ibu silahkan di-download di bagian bawah. Di hari pertama, pindah ke PDF, Mbak. Ya, jadi ini Bapak Ibu semua yang bisa kami review peserta angkatan 1. Next slide, terus bawah. Oke, ada 37 rumah sakit akhirnya yang terdaftar di kami. 3 kemudian kemarin tidak masuk, tidak berhadir sehingga kita keluarkan. Kemudian ini listnya 26 kemudian yang mengisi untuk survei HDP dan ICS. Jadi silakan Bapak Ibu yang nama rumah sakitnya tidak ada di daftar 26 rumah sakit ini, kami masih menunggu untuk mengetahui situasi di rumah sakit Bapak Ibu. Kemudian di bawah, nah ini kami tanyakan apakah rumah sakit memiliki hospitalizer plan. Dari 26 rumah sakit, 6 rumah sakit belum memiliki hospitalizer plan. Keterangannya ada di bawah, kemudian ke bawah lagi. Apakah di dalam dokumen ini sudah memiliki insiden command system atau struktur organisasi tim penanggulangan bencana? Ya, jawabannya mengecil menjadi 4. Nah ini kami ingin bertanya nanti kepada RSGM Nala Husada dan RSUD Selong NTT. Ini apakah yang dimaksud karena dari 6 rumah sakit yang belum memiliki hospitalizer plan, 2 menyatakan memiliki ICS meski tidak memiliki dokumen tadi. Nah ini kami ingin bertanya lebih lanjut. Ini apakah bentuknya SK tim bencana yang siap untuk diturunkan ke lapangan atau seperti apa? Jadi biar kita satu persepsi terkait dengan insiden command system. Next. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ICS tersebut sudah diaktifkan selama 2 minggu penanganan COVID? Nah jawabannya ini lebih banyak lagi, 11. Jadi dari 6 rumah sakit yang belum memiliki hospitalizer plan tadi, semuanya memang belum mengaktifkan aktivasi ICS-nya, tapi ternyata rumah sakit yang juga memiliki hospitalizer plan juga ada yang belum mengaktifkan ICS-nya, yakni RS Tadulako, RSUD Sleman, RSI Surabaya, RSUD Wates, dan RSUD Charlie Kendal. Nah ini boleh nanti berinteraksi dengan kami ingin tahu mengapa sudah ada HDP dan ICS tapi belum diaktifkan. Nah, kira-kira kendala atau hal apa yang dihadapi Bapak Ibu di sana. Kemudian, sedangkan ini menarik, di sini ada Dr. Bella dan Dr. Hendro juga sudah berhadir. Menarik, masalah yang dihadapi rumah sakit selama 2 minggu ini terkait ICS itu tertinggi sama kayaknya seluruh Indonesia ya, terkait APD. Kemudian yang kedua SDM sarana prasarana, lanjut ke dana yang tinggi berikutnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi survei. Sementara rumah sakit yang sudah kami tandai tadi, ya, yang kami tandai tadi itu akan kami coba hubungi lebih intens. Kira-kira seperti itu. Kemudian ya boleh kita lanjut. Baik ya Bapak Ibu. Ada dulu yang ingin ditanggapi sebelum ini? Sepertinya kita langsung ke ICS saja. Di sini sudah ada Dr. Hendro yang akan menjelaskan lebih dalam tentang ICS. Jadi Bapak Ibu, supaya lebih interaktif juga diskusi kita kali ini, mohon penugasan sudah kami dapat, sudah kami rekam, ada 15 rumah sakit yang sudah mengirimkan jawabannya, baik yang skenario yang ditugaskan oleh Dr. Hendro dan Hospital Safety Index terkait ICS. Jadi memang surveinya ternyata sedang, kemudian tapi juga ada 2 rumah sakit yang menyatakan tinggi. Nah ini nanti coba akan kita bahas lagi. Jadi selama mendengarkan ICS dari Dr. Hendro, Bapak Ibu dan tim boleh membuka kembali terkait apa sih yang lemah dari ICS-nya dari tugas yang kemarin. Nah itu akan kita bahas. Jadi penugasan hari ini adalah lebih menggali lagi
poin-poin yang rendah dari kapasitas kita ICS tadi, kemudian dikaitkan dengan teori yang akan disampaikan. Baik, silakan kepada Dr. Hendro kami persilakan. Baik, selamat pagi para saudara semua. Ada batuk tapi nggak panas dan nggak sesak napas. Jadi, tenang aja. Dan jadi kita bicara mengenai ICS. Kalau saya lihat tadi sepintas masalahnya, itu kayaknya bukan masalah ICS, tapi masalah resources. Itu masalah resources. Nah, kemudian saya kemarin sudah lihat jawaban PR yang saya berikan itu kayaknya jawaban itu bisa saya saya simpulkan atau saya kelompokkan itu terus jadi seperti ini kira-kira masalahnya. Sorry. Next. Iya. Nah, kalau itu ada ICS, ada masalah masalah resources kalau itu. Nah, sekarang di ICS ada logistik juga ya. Nah, sebelum kita sampai membahas masalah yang kemarin disampaikan saya sampaikan dulu, saya ulangi lagi yang kemarin disampaikan Dr. Bella. Ya. Slide. Jadi ICS itu apa sih? Jadi ICS itu sebetulnya seperti dibaca di situ ya, itu panjang ceritanya itu. Jadi intinya ICS itu adalah kalau ada orang mau bekerja sama, ada resources, ya, kemudian ada protap, ya, ada fasilitas. Nah kemudian itu dijadikan satu, itulah ICS. Tujuannya adalah, nah sebenarnya tujuan ICS itu sebetulnya dalam ICS itu tujuannya slide. Jadi ICS itu sebetulnya tujuan pokoknya ini aja. Jadi dalam satu ICS, Incident Command System, itu satu adalah membagi tugas. Jadi who doing what itu kan siapa mengerjakan apa gitu ya, membagi tugas. Kemudian yang kedua itu communication. Communication itu artinya yang ditugaskan itu kalau mau berkomunikasi satu dengan yang lain itu bagaimana. Jadi misalnya satu yang ditugaskan di logistik, satu ditugaskan di kamar operasi. Nah kalau kamar operasi itu kekurangan alkohol atau di kamar isolasi itu kekurangan APD itu mintanya ke bagian logistik itu gimana? Apa dia langsung atau lewat ketuanya dulu? Nah, itu maksudnya komunikasi itu ya. Nah kemudian yang ketiga itu what if itu bagaimana kalau yang direncanakan itu nggak jalan atau menghadapi sesuatu yang lain dengan yang direncanakan, itu bagaimana? Nah itu semua itu ICS itu yang dibicarakan di ICS itu. Jadi tujuan ICS itu intinya hanya 3 ini. Nah kemudian slide terusnya. Nah tadi ICS itu nanti akan orang-orang yang terlibat di dalam ICS itu akan disusun seperti ini. Kemudian ini dilihat dulu aja. Kemudian nanti kalau lengkapnya itu nanti seperti ini. Atur slide lagi. Slide lagi. Nah itu nanti bisa diperpanjang nih. Yang namanya bagian pelayanan itu apa, yang logistik itu apa. Jadi contohnya aja kalau dalam rumah sakit, ya ini kita bicara rumah sakit ya. Yang seksi operasional itu kan nanti kalau kita bicara mengenai COVID ini, itu seksi operasional itu yang di kamar isolasi, yang di UGD, yang di ICU. Nah itulah itu adalah bagian operasionalnya. Logistiknya apa? Logistiknya ya nomor 1 APD, ada yang mungkin disinfektan, ventilator, itu semua di logistik itu. Itu contohnya seperti itu. Nah, kenapa dalam setiap
masa gawat darurat atau masa krisis ini kita perlu ICS. Kenapa harus gunakan ICS? Slide. Ya. Jadi ini yang saya ambil dari Bella, ini terjemahannya persis dari apa namanya yang dari Amerika ya. Jadi itu apa namanya terjemahannya harus lain ya. Jadi setelah ICS itu digunakan yang bisa benar itu, yang bisa apa sesuai dengan kita itu ya, penetapan fokus yang jelas. Yang jelas itu ada alur komando yang jelas. Seperti tadi saya katakan. Kalau apa namanya kamar operasi itu kurang APD, mintanya kemana? Siapa? Nah itu harus ada yang ditunjuk gitu. Kemudian kemarin ada yang dokter bilang kemarin sampaikan ICS bukan struktur organisasi. Oh ya betul, ICS itu memang bukan struktur organisasi, sehingga dalam rumah sakit itu kita nggak bisa menggunakan dalam keadaan bencana itu tidak bisa menggunakan struktur organisasi yang biasanya. Kenapa nggak bisa? Ya, saya mulai dengan ini dulu ya. Kenapa kita harus menggunakan ICS? Nomor satu, ICS itu kalau kita belum ada ICS kita nggak bisa kerja. Semuanya kerja. Semua nggak bisa kerja kalau sebenarnya nggak ada ICS. Contohnya kemarin aja, misalnya aja sekarang laporan kemarin sore sudah disampaikan Pak Laksono ya. Harus ada data surveillance. Mau lapor kemana? Kemarin saya sampaikan bahwa saat ini rumah sakit itu ada 3 instansi yang minta data. Jadi rumah sakit, paling tidak rumah sakit swasta ini itu diminta data 3. Diminta dari Dinas Kesehatan, diminta dari Persi, diminta dari BPBD. Dengan format yang berbeda dan juknis yang berbeda, sehingga ada yang lapor jumlah hari per hari ini kumulatif, ada yang lapor jumlah hari ini saja, jadi yang real time itu. Nah itu makanya perlunya ICS itu. Nah saya memberikan contoh ya, slide. Ini di Melako tahun 2004. Nggak bisa kita mau mulai ini di rumah sakit Melako. Ada beberapa tim yang datang waktu itu. Itu di belakang itu saya sebetulnya gambar ICS. Sebetulnya slide-nya bukan ini, tapi saya cari belum ketemu. Jadi di situ ada tim dari Singapura, ada tim dari MSF, dan ada tim dari Jepang. Ini adalah ICS instinctively. Saya belum baca teori ICS. Cuma saya diberi kewenangan oleh direktur rumah sakit untuk mengatur relawan yang ada di rumah sakit Melako yang saat itu belum berfungsi. Nah itu kita harus bagi tugas dulu. Sehingga waktu itu saya bagi tugas. Yang orang Prancis buka bangsal anak, yang sehingga saya laboratorium kami sendiri itu di bangsal yang lain di UGD. Jadi pembagian tugas dan alurnya jelas bahwa ini komandannya adalah ketuanya adalah direktur rumah sakit yang diwakilkan ke saya waktu itu. Slide berikut. Ini orang-orang ini kelihatannya itu di situ, tapi itu bermanfaat sekali itu di Lombok. Di Lombok kita datang saya itu datang hari kedua loh, salah ya di rumah sakit Tanjung itu. Ya di situ ada banyak sekali relawan, mungkin ada 200-an, mungkin 200 orang itu. Nggak tahu ini mau kemana, karena relawan itu ada relawan yang medis, ada yang non-medis. Kemudian mereka nggak tahu ini mau kemana. Terus kemudian waktu itu saya minta untuk diadakan pertemuan itu, kemudian kita bikin ICS. Siapa ketuanya, siapa yang bagian medik. Nah, akhirnya mereka puas.
kebetulan waktu itu yang saya gandeng, saya rangkul adalah relawan yang paling besar di situ, lupa saya namanya, dari Semarang itu. Nah kemudian kita tunjuk bersama, ketuanya siapa? Ya, saya tunjuk ketuanya kan sendiri ya. Itu adalah Dr. Ridwan, itu spesialis, itu dari API, yang dia memang ditugaskan untuk medik lapangan oleh kesatuannya. Nah, saya tunjuk sekretarinya siapa, kemudian, nah ini adalah ICS. Nah, sehingga setelah itu mereka tahu, sore ngumpul, mereka tahu siapa kalau mau minta logistik itu yang memedis siapa tim yang punya dokternya, itu mereka tahu. Ini yang sepeda berikutnya slide. Ini di Padang tahun 2009. Itu juga begitu ya. Ini kita membuat ICS di Rumah Sakit Padang Pariaman. Sebetulnya sebelum itu tidak bisa bekerja. Imersi dari Malaysia, MERC ya, bukan MERC. Itu kan ada MERC, tapi ada Mercy Malaysia, ada tulisannya di situ kan lihat ya. Ada MRC itu, MERC itu mengejanya sama, tapi itu sebenarnya dari dua organisasi yang berbeda. Kita buat aturan gitu, kita buat aturan bersama. Slide, mungkin ada satu lagi. Nah, sekarang masalah yang kemarin di skenario itu sebenarnya kalau kita lihat itu, ini kita kembali ke skenario gempa di Jogja itu ya. Tugas. Ini yang apa? Tugas. Yang tugas itu ya, yang kembali ke skenario tugas itu. Itu kan sebenarnya kalau dirinci-rinci, itu yang merah itu adalah masalah job description. Mungkin nggak terlalu tepat ya. Itu adalah masalah job description. Siapa yang ditugaskan di triase, siapa yang ditugaskan untuk jaga siap-siap jaga kalau ada apa-apa ya. Waktu itu kan ada Merapi ya. Nah kemudian yang hijau itu secara secara tidak langsung atau itu kan masalah komunikasi. Jadi ketika terjadi gempa, kemudian pasien masuk banyak sekali, itu yang ada itu mau memanggil temennya itu jalurnya apa? Enggak ditetapkan, belum ada. Nah, kemudian yang biru itu sebenarnya adalah what if-nya itu. Jadi what if itu panitia yang ada di Sarjito itu adalah tim penanggulangan bencana untuk Merapi. Nah ternyata keliru, yang datang gempa, nggak siap sama sekali. Karena waktu itu kekeliruannya di mana? Ya kekurangannya ya, kekurangannya. Jadi sebenarnya bahwa suatu tim penanggulangan bencana itu harus punya skenario umum, ada punya skenario khusus. Jadi yang umum itu namanya all hazard, all hazard prosedur gitu. Jadi prosedur umum itu penanggulangan bencana itu gimana sih? Nah kemudian ada yang spesifik, Merapi misalnya begitu. Nah ini hanya menyiapkan Merapi saja, jadi tidak mempersiapkan untuk kemungkinan lain. Jadi what if-nya itu belum jalan. Kemudian yang misalnya itu ya, tidak ada perencanaan bila jumlah pasien melebihi kapasitas. Itu kan juga what if itu. Nah itu, waktu itu yang disediakan adalah 200 bed untuk pasien luka bakar. Yang datang 2.000 pasien trauma. Itu hal yang sangat berbeda. Nah itu sehingga tidak terpikir, sehingga ya ada chaos. Dan kalau kita bicara jumlah bed itu berarti peningkatan jumlah bed itu kita bicara surge capacity. Ya kita bicara surge capacity ya. Nah, kemudian juga logistik.
bagaimana kalau itu kan hampir semuanya sebenarnya motifnya itu ya, logistiknya untuk 200 luka bakar yang datang 2000 trauma. Nggak ada apa namanya, nggak ada persiapan. Kemudian juga bekerja dengan prosedur tidak standar. Yang direncanakan kamar operasinya ada 14, tahu-tahu yang boleh bisa beroperasi hanya 3. Bagaimana itu? Jadi kalau kita bicara skenario kemarin itu kebanyakan adalah bagaimana merencanakan what if gitu, atau ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan apa namanya, dengan situasi. Dan ini saya buka aja ini ya, apa namanya, dokumennya, bukan itu aja. Ya. Ini adalah susunan tim penanggulangan bencana Sarjito. Ini sudah dirubah karena itu. Suara Bapak kurang kencang katanya. Didengar mic. Saya harus kencang kemana? Oh, Mic-nya di mana? Nah, oke. Ini adalah tim penanggulangan bencana di Sarjito ketika menghadapi gempa. Tapi sebetulnya tim ini itu namanya itu tim penanggulangan bencana Merapi gitu sebenarnya. Kenapa dirubah? Karena dihadapi gempa dan tim ini harus apa namanya, nyusun lagi kan tidak mungkin ini untuk SPC dan lain-lain, sehingga itu hanya dirubah saja. Sehingga de facto itu SK yang ada ketika bencana gempa terjadi di Jogja itu adalah ini. Dan ini nyusunnya itu adalah berdasarkan MIMS. Ada medical support, ada apa namanya, ada manajemen support. Itu ada ketuanya enggak itu? Penanggung jawab, saya tidak bisa tanya. semuanya penanggung jawab. Semua penanggung jawab, tidak tertulis siapa ketuanya. Nah, itu sebenarnya ada. Jadi ini mungkin saya apa yang ada di saya tidak apa namanya, tidak lengkap. Itu ketuanya ada dan saya wakil ketua. Tapi problemnya apa? Nggak ada job description. Anda lihat ini kalau lihat bisa dilihat di situ, itu isinya penanggung jawab semua. Nggak ada anak buah. Kemudian juga tidak diatur komunikasi antar penanggung jawab. Nggak ada. Nah, sebetulnya ini masih bisa diatasi kalau kemudian dimasukkan ke ICS. Jadi siapa yang di logistik ini masih bisa. Gitu. Jadi ini personel ini tanpa merubah tanpa merubah masukkan di ICS. Jadi siapa yang di seksi pelayanan, siapa yang di logistik, siapa yang di perencanaan. Nah, itu yang saya sampaikan, makanya itulah kenapa kita perlu ICS. Nah, kenapa ICS tidak bisa apa namanya, struktur organisasi yang sehari-hari itu tidak bisa dipakai. Dan dari slide-nya ya. Terus selesai. Nah, ini ya. Kenapa? Karena begini. Satu, di struktur, katanya ini kita bicara rumah sakit ya. Di rumah sakit itu tidak ada itu apa namanya, seksi relawan. Kita ketika apa namanya menghadapi bencana, kita ada relawan. Dan di rumah sakit nggak ada seksi penerimaan relawan. Kalau ada bantuan, gimana mau masuk bendahara, nggak mungkin. Rumah sakit itu apa namanya mempertanggungjawabkan uang bantuan yang di luar pemasukan rumah sakit, nggak bisa. Gitu. Nah itu mesti dipisah.
Nah, kemudian yang ke apa namanya, jadi intinya bahwa di ICS itu, di struktur ICS itu orang boleh datang dan pergi, tapi jangan sesuka hatimu. Jadi datang dan perginya itu ada aturannya. Dia datang lapor, keluar juga lapor, gitu. Jadi itu seperti itu. Kenapa harus pakai ICS? Karena itu tadi kita bekerja dengan orang yang sehari-hari tidak bekerja dengan kita. Dan ICS itu sifatnya sementara. Waktu saya ikut yang memberi kursus itu orang dari apa namanya, bukan dari Amerika. Dia bilang ini, Presiden Amerika yang pernah mampir di Bali siapa ya? Lupa saya. Jadi waktu itu Presiden Amerika itu mampir ke Bali 2 jam untuk mengadakan pembicaraan waktu itu. Dia bawa pesawat sendiri, dia bawa nasional bawa pengawal sendiri. Nah, tapi kemudian ketika dia datang di Indonesia, dia 2 jam di daratan Indonesia itu persiapan keamanannya melibatkan siapa saja kita bayangkan. Itu ada CIA, ada Pas Pampres, ada Korem, orang artinya yang lokal, ya, ada Badan Intelijen dan sebagainya. Nah itu kerjasamanya gimana? Itu dibuat ICS itu. Jadi ada 100 orang yang terlibat itu dibuat ICS sehingga bisa mengatur masalah keamanan untuk kunjungan yang 2 jam itu. Saya ingat betul itu. Itu ICS. Jadi ICS itu bisa datang siapa saja dan itu hanya dibuat untuk 2 jam itu. Persiapannya berjam-jam, berhari-hari. Tapi masa kerjanya hanya 2 jam itu. Habis itu selesai. Nah, itulah kenapa kita itu perlu ICS. Nah, sehingga nanti di dalam di dalam kondisi real seperti sekarang ini, ICS itu akan diharapkan akan bisa mengatur itu tadi ya. 1, logistik. 2, sistem rujukan. Sistem rujukannya gimana? Itu ada di seksi operasional kalau di ICS itu. Sekarang kita lihat saja di sistem rujukan. Kemarin saya lihat, kemarin malam kalau salah, itu lihat videonya salah seorang direktur rumah sakit. Itu bikin YouTube itu, dia mengeluh karena dia itu sudah merawat kemudian yang sudah suspek sudah PDP ya, di ruang isolasi, dia rumah sakit tipe C. Dia tidak bisa merujuk. Dia sampai bikin video itu karena dia sudah telepon 23 rumah sakit, semua menolak. Kenapa? Karena tidak ada sistem rujukan, tidak ada sistem komunikasi antara rumah sakit yang ada di Jogja. Di Jogja ada 70 lebih rumah sakit yang terlibat, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan 25. Tapi itu belum terjalin dalam satu sistem rujukan yang komprehensif atau yang menyeluruh. Di situ kita perlu ICS. Demikian juga logistik. Nah ini saya tambah lagi, pasien yang tadi disampaikan tidak bisa dirujuk itu akhirnya meninggal. Nah, kemudian saya cek ke orang-orang yang yang berhubungan langsung. Kemudian masalah APD. APD ini rumah sakit nggak tahu ini. Ini APD yang dari bantuan pemerintah itu ada di mana, cara mintanya bagaimana, sekarang posisinya masih berapa, belum terjalin komunikasi yang baik antara konsumen dalam hal ini rumah sakit dan yang bawa APD ini. Kemudian selain yang dari pemerintah itu yang
ada di masyarakat tuh APD itu berapa, itu juga belum terjalin, belum ada dalam satu sistem yang baik supaya bisa dibagikan secara merata. Demikian juga seperti tadi masalah data informasi yang sampai saat ini sangat penting. Ini siapa yang harus membuat angka perkiraan? Kemarin saya tanya, kalau di Jakarta itu kemarin muncul angka 6.000 pada puncak, nanti pada puncak penyebaran COVID ini. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar, mendiskusikan. Kita yang pas kameranya. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Itu masih merah semua itu, masih unmute semua. Jadi mereka yang kalau mau ngomong Pak. Oh. Jadi kalau sampai di sini mungkin Pak Dr. Joni ada komentar, silahkan dibuka. Iya. Oke. Ya. Ya, itu Dr. Joni Mbak dibuka. Makanya itu dibuka semua harus. Dibuka semua aja. Itu ya. Enggak masalah. Nah, itu yang merah-merah itu kan masih ketutup semua. Ya, silakan. Dibuka aja. Selamat pagi, Mas Hendro. Ketemu lagi. Ya. Selamat pagi dan teman-teman sekalian. Saya senang ini mengisi waktu di rumah. Mengenai ICS, Dr. Hendro ya. Ada satu pertanyaan saya dan satu ada komentar nanti atau ini. Satu mengenai level. Jadi ICS ini kan kalau yang saya tangkap di rumah sakit harus ada command system dan ada komandernya. Dan di kota kemarin kita sore juga ada ngobrol. Kemudian di provinsi. Nah, mungkin sampai di negara kan, di negara. Jadi di rumah sakit ini pertanyaannya siapa? Karena saya lihat macam-macam. Ada rumah sakit yang saking takutnya sama direktur atau direkturnya kepengen ini langsung direkturnya jadi commander. Saya pikir kan nggak tepat. Nanti seperti kan tadi ada pernyataan di situ. Jadi emosinya bekerja gitu. Jadi tolong kita pastikan nanti command system di rumah sakit itu siapa? Apakah orang level 2
atau satgas yang sudah ditunjuk gitu kalau di kota dan provinsi. Yang kedua mengenai SK tadi saya usul betul. Saya kan di PABI juga menggarap ini. Sebaiknya SK satgas itu tetap, artinya umum. Kata dari kasus yang Merapi di Jogja tuh, di Jogja. Naik. Dengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? Jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Jelas sekali. Terus naik. Jadi waktu di Jogja kan siapnya untuk Merapi, ternyata terjadi gempa. Jadi sebaiknya gimana kalau SK Satgas itu, SK tim bencana itu umum, tapi begitu terjadi ada aktivasi pakai SK lagi atau gimana? Aktivasi baru untuk spesifik. Kan tadi saya tertarik dengan ceritanya Mas Hendro itu. Siap-siapnya timnya dibuat untuk Merapi, atau terjadi gempa lah gimana? Jadi mungkin bagus. PABI juga demikian nih, kita bikin tim bencana. Naik satu. Nanti pas kejadiannya COVID, tinggal aktivasinya untuk COVID. Demikian, Mas Hendro. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tim penanggulangan bencana itu kan sebetulnya umum ya. Jadi kalau di HDP, kita bicara rumah sakit dulu ya. Di HDP itu ada tim penanggulangan bencana, kan ada timnya. Timnya itu umum. Nanti ketika dia ada masalah, dia bikin struktur komando sesuai masalah itu. Karena di tim penanggulangan bencana itu, mungkin kalau timnya dibentuk tahun 2018, bencananya 2019, saya yakin timnya itu banyak yang ganti. Apalagi di rumah sakit, ganti posisi gitu. Nah, sehingga ini timnya umum, kemudian ketika ada peristiwa, dia dibentuk. Gitu. Nah, kemudian pimpinannya itu tidak harus direktur. Naik satu slide. Ya, jadi direktur itu adalah eksekutif agensi, artinya dia yang memberi perintah. Nah, insiden komennya itu orang yang insiden komen itu kerjanya 24 jam. Kemudian juga di seksi-seksinya. Jadi tidak mungkin dia itu satu orang. Jadi kalau saya lihat di Israel itu, di Ben Gurion itu kan mereka kan sering sekali mengalami ini. Ya. Nah ini mereka insiden commander itu ada 3, tapi yang 1 sudah pensiun. Jadi ada 2. Itu tugasnya 24 jam. Mereka gantian shift-nya 12 jam. Tapi insiden commander ini bukan direktur. Direkturnya lain lagi. Jadi insiden commander-nya itu sehari-hari yang 1 itu spesialis opsin. Yang 1 itu mantan direkturnya dulu apa saya lupa itu. Jadi intinya mereka di kursus itu. Jadi direktur tidak perlu di situ. Dia mau ada di situ boleh, tapi nanti ada yang gantikan. Jadi insiden command itu satu tim gitu. Karena dia harus siap 24 jam, tapi yang sama-sama, jangan sampai insiden commander itu dilapori bilang gini, wah ini saya hanya mewakili, nanti kalau ada besok aja kalau pas jam kerja nanti. Pernah terjadi seperti itu. Itu yang tidak bisa. Jadi insiden commander itu satu kelompok dan orang-orangnya itu yang sudah tahu masalah semua. Itu jadi intinya jawaban saya tim penanggulangan bencana itu umum. Nanti ketika dia ada bencana dibentuk suatu insiden command yang sesuai dengan tujuannya. Begitu Bang Joni. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya buka untuk kita menyesuaikan dengan survei kita kemarin. ICS sudah diaktifkan, tapi sudah memiliki HDP dan belum diaktifkan. Mungkin kita ke RSUD Sleman, silahkan RSUD Sleman dibuka. Bukanya dari situ. Ya, silahkan Mbak Etna dibuka RSUD saya. RSUD Sleman dibuka. Ya, silakan RSUD Sleman, karena berdasarkan hasil survei kemarin, RSUD Sleman sudah memiliki hospital disaster plan, tapi sampai saat ini belum diaktifkan ICS-nya. Boleh di-sharing, Bapak Ibu? Ya, terima kasih kami dari RSUD Sleman. Kami menjawab kemarin ICS belum diaktifkan. Kami sebenarnya masih bingung dengan ICS ini sendiri. Tapi di RSUD Sleman ini sudah ada
surat tugas untuk Satgas sendiri untuk COVID-19 ini sendiri. Jadi memang ketua Satgasnya Ibu Seni dari Wakil Direktur, kemudian ada pokja penanggung jawab dari masing-masing, ada logistik, ada medis, keperawatan, SDM, kemudian untuk humas dan lain-lain itu sudah kami aktifkan. Sudah ada Satgas itu sendiri dari masing-masing, seperti itu untuk dari RSUD Sleman. Ada banyak sekali sebenarnya untuk pojak-pojaknya, ada finansial, administrasi juga kita sudah ada di situ dari masing-masing. Dari bekerjanya sesuai Satgas itu. Jadi untuk slide-nya turun. apakah Nah, stop ya. Apakah itu ICS sudah aktif, tapi kami membentuk tim Satgas itu. Seperti itu. Mohon masukannya untuk kami lebih baik lagi dalam penanganan COVID ini. Bisa saya jawab. Ya. Itu tadi bukan alasan menggunakan ICS-nya. Nah, itu ya. Jadi gini, itu yang nama-nama di Satgas itu masukkan aja ke sini. Karena kalau hanya nama itu hanya sampai ke pembagian tugas. Jadi nama-nama di Satgas, di kepanitiaan Satgas, itu berhenti pada pembagian tugas. Tetapi komunikasi antar Satgas itu kan belum dijelaskan. Ya. Itu kan belum jelas. Nah, contohnya, dan kita tidak bisa mengacu umum. Jadi misalnya seperti tadi ya, ada Satgas logistik. Kemudian logistik kan sehari-hari mungkin dia juga di logistik. Kemudian ada Satgas yang di operasional itu misalnya yang di UGD misalnya katakanlah. Ono safety officer tambah apa tanya. Ya, kalau itu UGD itu dalam keadaan sehari-hari itu kurang obat, itu dia akan mintanya kan lewat permintaan, lewat ke farmasi dan sebagainya. Tetapi kalau pada keadaan keadaan darurat seperti sekarang ini, apa harus begitu apa enggak? Itu yang harus dijelaskan di Satgas COVID-nya, di Incident Command Satgas COVID-nya itu. Jadi jawaban saya itu adalah bahwa dengan dibentuk Satgas COVID itu baru sampai pada pembagian tugas. Okay. Yeah. Tapi komunikasi antar unit belum ada. Nah, itu yang disusun aja. Nah, kemudian perkara nanti kalau ada kotak-kotak yang belum dipahami itu saya sampaikan ya, misalnya license officer. License officer itu penghubung. Jadi kalau misalnya Sleman itu ada masalah, kemudian mau berhubungan keluar, jadi mau ketemu dengan Satgas yang lain lah gitu. Nah, itu yang berhubungan yang license officer itu, makanya license officer itu bisa juga ditunjuk wakil ketua. Itu wakil ketua itu biasanya jadi license officer. Jangan ketuanya sendiri, karena ketuanya sendiri dia harus memantau terus anak buahnya 24 jam. Gitu. Nah, perkara direkturnya mau duduk di ketua atau di ketua Satgas tidak masalah. Itu. Mohon bertanya lagi, untuk ini kan dari materi kemarin ada pos komando di situ, ya, wajib ada pos komando yang di situ harus dari Satgas, ketua Satgas harus ada di sana. Ya. Di sana. Apakah di sana itu nanti yang menentukan bagaimana bentuk komunikasinya, kemudian jika terjadi what if itu tadi, bagaimana cara penanganannya itu akan terbentuk di sana gitu, Prof. Jadi gini, saya koreksi lagi, saya bukan Prof loh ya. Kalau Profnya belakangnya V betul, bukan F tapi provokator. Ya. Jadi gini, jadi begini,
di dalam ICS itu ada yang namanya fasilitas. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menggunakan struktur umum karena ada fasilitas yang tidak ada sehari-hari, itu nggak ada. Contohnya fasilitas itu adalah pos komando, itu namanya Incident Command Post ya. Pos komando itu tempat di mana ketua itu ada di situ, kemudian membahas yang sehari-hari di situ, itu namanya pos komando. Dia dari pos komando itu mengendalikan kerjaan abuahnya ini, pos komando ini. Nah, pos komando itu kan adanya hanya ketika krisis. Nah, apakah pos komando itu mau dibikin di ruang direktur atau di ruang lain terserah. Tapi pos komando itu memang ada petunjuknya. Pos komando itu harus di tempat yang mudah dicapai. Dia ada komunikasi, ya. Kemudian dia ada ruangnya luas, bisa untuk meeting. Nah, apakah di situ juga sekalian jadi humas, pos humas pusat informasi, monggo saja. Tapi pos komando itu adalah tempat yang disediakan khusus, diadakan untuk menentukan ketua ini mengendalikan operasionalnya. Okay. Disitulah dibicarakan ketika what if itu tadi. Jadi what if-nya itu dibicarakan di situ. Nah, siapa yang bicara di sini yang mengatur what if-nya? Itu adalah komandannya. Nah, dibantu seksi perencanaan, dibantu pakar, itu kan ada kotak safety officer, medical technical, medical technical itu sebetulnya dewan seperti grup pakar. Nah, disitulah dibicarakan what if-nya itu di situ. Gitu. Oke, baik. Ya. Jadi bisa ya Pak yang menggunakan pos komando ini sebagai media komunikasi tadi kalau memang mau. Boleh. Ya. Oke, baik, kita tahan dulu untuk RSUD Sleman. Sekarang mungkin kita beralih ke Rumah Sakit Akademik. Rumah Sakit Akademik UGM. Silakan dibuka. Kita besarkan. Jadi selamat. Oke. Suara Dokter Agung ini ya. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih. Ini kami di RSA sekarang sudah menyiapkan sejak 2 minggu yang lalu untuk ini, dan kami nggak tahu apakah yang sudah kami bentuk ini adalah satu bentuk namanya dari ICS atau enggak. Tapi kita sudah punya satu gugus tugas COVID, tapi bukan di bawah HDP. Tapi dari mungkin semua rumah sakit sudah membentuk suatu organisasi, siapa ketuanya, kemudian ada di bawahnya hampir sama dengan yang ditulis oleh Dr. Hendro tadi. Itu apakah bisa disebut itu suatu ICS atau bukan? Itu kira-kira Dr. Hendro. Tidak di bawah HDP. Oke, silakan Pak. Ya, jawaban saya sebetulnya sama dengan jawaban untuk RSUD Sleman. Jadi apakah itu di dalam HDP atau tidak apa-apa. Mau disebut ICS atau seperti di MEMS itu juga nggak apa-apa. Jadi ingat itu slide gambar Palu itu loh. Jadi ICS itu Palu, nanti di sana namanya Martil, di sini namanya apalagi itu sama saja. Tapi yang penting bahwa di ICS itu satu ada pembagian tugas, ya. Jadi satu itu ada pembagian tugas. Itu sudah terselesaikan dengan susunan gugus tugas COVID. Sudah ada pembagian tugas. Yang belum ada adalah komunikasi antar petugas atau sistem komandonya itu yang ada. Nah, silakan disusun. Kalau mau pakai pola ICS dengan ada ketua, ada bagian logistik dan sebagainya yang 4 tadi, ya kembali yang gambar yang itu. Terus naik. Nah, stop. Kalau mau disusun begini silahkan, mau disusun yang lain silahkan. Tapi yang penting itu antar nanti kalau
Jadi kan gugus tugasnya itu menyelesaikan pembagian tugas. Oke, pembagian tugas sudah. Tapi yang belum ada komunikasi. Nah, sistem komunikasinya silahkan disusun dalam protap di situ. Gitu. Yang penting itu ada sistem komunikasi yang jelas. Jadi siapa nanti kalau yang selalu paling gampang saya berikan contoh. Kalau kamar ICU itu kehabisan APD mintanya kemana? Harus izin direktur enggak? Atau bisa langsung ke logistik? Itu. Kemudian yang kedua adalah what if-nya itu. Kalau ternyata nanti ada hal yang belum pernah diatur, kemudian terjadi, itu yang ngatur siapa, kapan, oleh siapa, di mana, itu belum. Di panitia COVID kan di gugus tugas kan belum ada itu. Makanya sekarang ini ketika ternyata jumlah pasien itu lebih banyak, ternyata alkohol di pasaran juga habis, itu bagaimana? Itu motifnya itu. Sudah ada yang ngatur belum di gugus tugas itu? Kalau sudah ada ya berarti gugus tugasnya sudah memenuhi untuk dijadikan insiden disebut sebagai ICS. Oke. Baik. Gitu, ya. Ada lagi dari RS UGM? Dari RS UGM? Oke. Boleh di-unmute, dibuka. Cukup ya? Oke. Mungkin ke RS sebentar. RSPAU. RSPAU. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Kalau di RSPAU sekarang kami dibentuk posko siaga COVID. Okay. Yang sekarang ini saya contohin sebentar. Ini sekarang saya lagi berada di stop share. Kita stop share, jadi punya bapaknya yang besar. Ya. Dia lagi karena jalan Pak sinyalnya. Oh iya. Oke, Bapak, sinyalnya mungkin hilang pada saat jalan. Itu ada itu Sanglah. Oke, mungkin bergabung dulu. Boleh ke Sanglah, Pak? Boleh Sanglah kan sekarang jadi masalah. Silakan Sanglah. Mungkin kita sambil menunggu RSPAU stabilisasi sinyal, kita buka untuk RSUP Sanglah. Silakan, ada Dr. Budi di sini. RSUP Sanglah masih ada kendala teknis sebentar. Oke, koneksi kendala, baik. Ini rumah sakit mana ini? Sebelah Sanglah. RSUD Dr. Magelang. Ya, RSUD Magelang, boleh? Silakan Bapak Ibu dari rumah sakit RSUD Dr. Sujono Selong ya ini ya? Ya, Sujono Selong dari Lombok Timur. Silakan. Bagaimana situasi di sana, Pak? Belum ada ya, kayaknya belum ada. Okay. Ada satu. Kembali ke RSPAU. RSPAU kembali lagi tadi sudah. Ya. Oh ya, silakan Pak. Ini RSPAU ya. Ya, silakan Pak. Suaranya sudah. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, kami dari Rumah Sakit Umum Dr. R. Sujono Selong, Lombok Timur NTB. Mohon koreksi NTB kemarin dikira di NTT. Jadi
terkait dengan pertama memang tadi sudah disampaikan terkait dengan SK tim yang untuk siaga bencana. Sebaiknya memang apakah memang ditunjuk beberapa orang yang memang diberikan tugas yang bisa purna waktu sebagai komando di situ, atau seperti apa? Karena memang di kami ini belum ada SK tim yang memang tugasnya untuk purna waktu di situ, yang sebagai komando masih double bahkan triple job begitu. Nah, terkait dengan untuk pandemi COVID ini secara skala kabupaten memang sudah dibuat satu SK, kemudian rumah sakit ini diberikan tugas dalam logistik, keuangan dan administrasi. Kemudian di OPD terkait juga ada beberapa tupoksi masing-masing. Apakah dalam SK ini sudah bisa dikatakan sebagai ICS? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Ruli Hadi Prabowo. Ruli Hadi Prabowo. Kemudian mohon koreksi tadi di SK Bupati, rumah sakit ditunjuk sebagai keuangan dan administrasi. Benar seperti itu? Naik. Begitu, Dok, ya. Keuangan, administrasi, logistik, dan administrasi. Oke, baik. Silakan Dr. Hendro menanggapi. Ya, tanggapan saya nomor 1 itu bahwa komandannya itu bukan masalah purna atau tidak purna, tapi masalahnya itu dia bisa hadir di situ 24 jam sehari, apalagi sekarang ini COVID ini panjang, berarti 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dia harus bisa hadir di situ. Nah, itu tidak mungkin satu orang, pasti itu, tidak mungkin satu orang. Jadi yang penting itu kontinuitas itu. Jadi komandan itu tidak mungkin satu orang, tapi antara satu dan yang lain itu harus sama kapasitasnya, bahwa dia menguasai masalah. Gitu. Siapapun boleh di situ, tapi jelas dia menguasai masalah. Jangan sampai nanti kalau ada anak buahnya tanya, dijawab, wah saya cuma ganti. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, hubungan antara di tingkat kabupaten ada Satgas. Kemudian bagaimana dengan di rumah sakit? Karena di tingkat rumah sakit itu apakah juga harus ada ICS? Ya, jadi begini. Kalau saya untuk mudahnya saja ya, itu yang ada di, jadi personel rumah sakit yang ada di satgasnya kabupaten itu di situ adalah jadi liaison officer. Nah, kemudian di rumah sakit ada sendiri itu, jadi ada sendiri satgasnya rumah sakit itu membuat ICS sendiri, di mana ini terhubung dengan kabupaten, dia liaison officer rumah sakit itulah yang dia masuk ke ICS-nya di kabupaten. Gitu. Jadi kan rumah sakit sendiri diberi tugas hanya operasional, logistik dan pendanaan, ya nggak mungkin. Hanya seperti itu. Dan untuk mengatur, untuk melaksanakan itu pun, itu rumah sakit itu juga akhirnya juga harus membuat perencanaan, seksi perencanaan itu. Ya memang tugasnya rumah sakit 3 itu memang ada di situ, operasional, logistik, administrasi, keuangan. Tapi kan nanti rumah sakit itu ada apa-apa perlu ada yang merencanakan nih. Komandannya siapa tetap ada. Ya. Kalau nanti ada orang lain mau bantu rumah sakit, itu masuknya di perwakilan, di kotak perwakilan atau lembaga instansi itu. Okay. Itu. Ya, itu baik. Sahabat baik. RSPAU. Dari ya. Sekarang RSPAU sudah, terima kasih dari NTB Selong. Boleh nanti ditanggapi berikutnya. Kemudian kembali ke Dr. Nomi, RSPAU. Tadi sempat hilang. Silakan. Ya, maaf Bu, tadi sempat hilang.
Ya, jadi di RSPAU sudah dibentuk tim siaga bencana yang kita memang selalu standby setiap hari di posko. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, kita sudah siap dan kita juga sudah menyiapkan ruangan untuk dan kami juga dibantu dengan Dinkes Provinsi DIY. Tadi saya sudah berkoordinasi sama Humas bahwa kita memang untuk APD selalu itu dibantu sama provinsi dan Sultan juga mendukung kami. Untuk saat ini ditempatkan di gedung C di bagian belakang RSPAU. Sudah. Ya, ada di depan di UGD, tapi ruang perawatannya ada di belakang kalau untuk RSPAU. Ya. Hanya memang kita bantuan sumber daya itu yang kita masih jadi dari dokter-dokter TNI AU memang yang masih merawatnya. Seperti kita masih kekurangan dokter penyakit dalam karena kita terbatas jumlahnya, dokter penyakit dalam, dokter parunya. Cuma itu aja mungkin permasalahan. Baik. Ya, Kalau, saya komentari. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau yang dari ABRI TNI, terutama yang dari ABRI itu ya, kelihatannya untuk ICS itu nggak masalah karena sudah terbiasa ya. Di sana kan biasanya ada katakanlah di Korem itu kan di Korem itu ada apa namanya kepala Korem apa dan remnya, ada aslok itu ada kan ada tuh aslok, asren, bagian perencanaan, asisten operasional, biasanya kan ada. Mereka sudah, ini memang ICS ini kan dasarnya sebetulnya sudah dipakai ABRI lama. Nah makanya apa namanya kalau di Arsul kita sudah jalan, ya syukur. Nah sekarang tinggal di tingkat atasnya lagi. Di tingkat provinsi, ini Arsul kita kan punya masalah ini. Kalau minta logistik kemana? Sementara kami ke Dinas Kesehatan Provinsi karena kemarin Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk jadi. Bukan, ya betul, itu sudah betul. Tapi sebelum itu kan nggak ada. Nah itu jadi kesimpulan saya Arsul kita sudah siap. Cuma di tingkat provinsinya yang belum siap. Dan benar. Maaf. Ya, komunikasinya yang belum siap. Jadi internal Arsul kita sendiri sudah siap. Tapi ketika kemarin kami sering rapat dengan pimpinan daerah Jogja kok itu tim kami. Iya, oke. Kemudian juga ya. Tapi ada masalah lagi sistem rujukan tadi. Ya benar. Dan yang dengan yang lain itu juga belum diatur dengan benar sehingga sehingga sebetulnya tidak perlu terjadi bahwa ada satu yang sudah telepon 23 rumah sakit, kemudian dijawab tidak ada, mudah-mudahan itu tidak termasuk Arsul gitu. Yang ditelepon 23 itu. Nah kemudian rumah sakit di luar sendiri juga belum tahu kondisi Arsul kita itu sekarang seperti apa, sudah terima belum, kan belum tahu juga. Ya benar. Ya jadi ini masalah komunikasi antara Arsul kita dan keluar. Ya, oke. Itu. Jadi kalau Arsul kita sudah siap, terima kasih Pak. Komunikasi eksternalnya Pak. Iya. Mungkin nanti tadi juga disebutkan ke depannya ada yang kebutuhan SDM itu yang. Iya, jadi SDM itu kalau SDM itu kalau di ICS kan maksudnya sebenarnya ke logistik gitu. Jadi itu resources. Terutama masalah teknis yang dokter yang merawat sebenarnya kami kurangnya. Kalau masalah personil lainnya sih kami banyak, kayaknya itu kayak dokter paru, dokter penyakit dalam. Ya, karena kami cuma punya 1, punya 2 gitu. Jadi keterbatasan sumber daya. Tentunya nggak bisa dipinjam ya, kan susah. Nah itu kalau tidak bisa dipinjam mungkin dia hanya bisa karena dokter paru di seluruh Jogja saya tidak tahu berapa. Itu dokter parunya ada berapa. Nah itulah itu pentingnya ketika ada satu forum antar ICS rumah sakit itu, antar rumah sakit itu ada forum. Nah forumnya itu mestinya ada di Persi. Ya. Harusnya ada di Persi itu forumnya ini. Nah itu yang belum. Jadi sekali lagi Arsul kita internal sudah siap, tapi komunikasi ke eksternalnya yang belum ada jalurnya, kan begitu. Ya. Ya, oke. Relawan mungkin Pak yang mengurusi relawan karena nanti akan menerima itu. Iya, maksudnya? Yang akan menerima SDM mungkin relawan.
yang bertugas. Nah itu kan makanya, jadi itu jadi PR kita Pak, itu kalau mau mendistribusikan relawan itu bagaimana? Jadi pertanyaan gini Pak Laksono, ini kan SDM di Yogyakarta ini kan tersebar tidak merata. Ya. Nah ini kalau ketika mau membagi supaya itu merata bagaimana? Ya, makanya ini sebenarnya ada dua macam ICS Pak ya, tadi yang Pak Indro katakan ya. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa Pak. Ya. Jadi ICS yang ada di rumah sakit, ya, yang diteras oleh dan HDP ini ya. Kemudian nanti sore kita juga membahas terus ICS yang ada di level mungkin provinsi atau kabupaten kota. Nah, nanti besok sore kita bahas juga ada ICS yang terkait dengan logistik, kemudian ICS yang terkait dengan lonjakan yang SDM. Ya. Nah, ini ketika SDM besok sore, Pak, setengah 5 ya, kita membahas mengenai misalnya tadi yang pengalaman di sakit dulu ya, atau trauma itu ya, nah, di mana ada misalnya dari 50 rumah sakit di DIY yang jadi pusat rujukan hanya 2 atau 3, maka yang 50 itu diatur oleh sistem ICS, sistem di provinsi untuk menyumbangkan tenaga. Ya. Nah itu Pak, kita harus ada 2 level Pak, 2 atau 3 level provinsi, mungkin kota dan juga di level rumah sakit. Nah di rumah sakit tentunya akan masing-masing rumah sakit punya respon ya, seperti di ini yang paling berat kan Sajito ya, penanganan terakhir ya, level terakhirnya. RSPAU 2 ya, tidak seberat Sajito. Nah, Wates gimana? RSUD Wates aja cuma di Wates ya, atau Sleman atau di mana? Jadi mungkin beda-beda itu ya, beda-beda levelnya. Nah ini tentunya yang mengatur adalah di level provinsi. Ya, ini. Itu Pak Indra. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih dari RSPAU. Kemudian benar sekali di sini kita lanjut ke RSUD. Di sini bergabung ada RSUD Wates. Silakan, Dokter Dia atau siapa hari ini yang bergabung? Boleh angkat tangan kalau mau maju, ya. Supaya nanti bisa di-unmute. RSUD Wates di bawah. Yang tadi tunjuk tangan Karyadi Bapak. Oh ya, oke. Dari Karyadi. Oke, kita beri kesempatan. Ya, silakan. Dr. Ufa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Dr. Hendro Wartatmo. Ini Bapak kami dari BSB, sampai sekarang masih kami hormati dan sebagai pusat rujukan Dokter. Ini kami laporkan dari Karyadi, alhamdulillah sampai sekarang cukup stabil, artinya flow pasien dengan apa yang sudah diajarkan Prof selama ini sejak tahun 2003 kami bergabung BSB ini pakai semua Prof. Dokter. Jadi prinsipnya alur penerimaan pasien, kemudian pengubahan ruangan-ruangan menjadi isolasi dan ICU, alhamdulillah berjalan baik, dan perencanaan juga sudah mulai kita jalankan. ICS di rumah sakit juga alhamdulillah sangat lancar, hubungan kita menggunakan WA, dan ini terupdate setiap saat. Artinya pada jam-jam krisis pun ketika pesan WA itu tidak terjawab akan segera dihubungi. Nah kemudian yang sebetulnya jadi masalah itu ada beberapa yang mungkin sifatnya teknis tapi cukup penting, karena kebetulan saya sekarang di forensik, Dr. Endro, jadi bagaimana setelah meninggal. Nah ini yang jadi masalah, yaitu yang pertama bahwa tidak semua pemakaman atau krematorium ini bersedia untuk pelaksanaan 24 jam. Dan ini sudah saya sampaikan juga pada di Kebenduran waktu rapat kemarin, ini segera akan dibahas untuk mengeluarkan semacam surat edaran bagaimana mereka bisa melaksanakan pemakaman atau kremasi secara mendadak. Kemudian yang kedua, kelangkaan APD ini berpengaruh pada terutama di pemulasaran jenazah, karena di buku yang sudah kita lihat itu memang pada saat di ruangan isolasi itu mereka menggunakan APD, kemudian mereka melepas untuk dibawa ke kamar jenazah, dimasukkan ke peti di mana memakai APD lagi, dan ketika mulai pemulasaraan ini juga menggunakan APD meskipun APD-nya bagi petugas yang memasukkan jenazah ke liang kubur ini cukup dengan masker dan
mungkin jas hujan karena ini sudah istilahnya bisa dipakai kembali. Jadi ini masalah-masalah yang sifatnya teknis tapi kelihatannya menjadi hambatan karena akhirnya pemakaman lebih dari 4 jam. Ya, jadi selama ini yang mungkin kami sudah lakukan alhamdulillah lancar, dan kemudian pemikiran kami menghadapi kemungkinan ledakan karena ternyata dari Jakarta para pemudik ini juga cukup banyak. Jadi kita juga kemarin matur sama Pak Direktur untuk memungkinkan gimana kalau satu gedung kita korbankan untuk kita ubah menjadi COVID. Malah Pak Direktur bilang, jangan cuma satu gedung, kalau perlu satu rumah sakit. Cuman nanti pasien-pasien lainnya kita sebar ke rumah sakit sekitarnya. Ini mungkin sudah jadi pemikiran di Direktur kita juga. Ini saya sekali lagi terima kasih anjuran Dr. Hendro dan yang lain yang senior-senior kami di BSB, alhamdulillah kepakai sampai sekarang. Jadi mungkin mohon maaf ini kami keputus-putus dalam mengikuti kegiatan ini karena selain pelayanan juga ini koneksinya kadang nyambung, kadang enggak. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Dr. Dr. Rufa. Ya, jadi memang BSB ini punya. Jadi kelihatannya BSB itu dimanapun juga itu hasil dari dulu ya. Itu ada di Semarang, ada Dr. Rufa. Jadi kalau saya dengar di satu rumah sakit ada BSB-nya, saya ayem duluan. Kita lihat saja RSU Bantul sekarang ada BSB-nya di sana, Dr. Umam. Ketua ID anggota BSB, wakil ketuanya, Dr. Adin. Ayem. Biasanya kita tidak nyambung kalau ada BSB-nya ini. Baik, terima kasih. Nah, yang disampaikan Dr. Fa ada 2. Satu, masalah pemakaman ya. Itu kan berarti seperti Harjologito. Kalau Harjologito adalah masalah permintaan tenaga. Kalau Dr. Ufa masalahnya pemakaman. Itu kan urusan ke eksternal. Ya, nah, itulah kita harus tahu jalurnya kalau mau ke eksternal kemana. Nah, itu nanti yang nyampaikan liaison advisor-nya aja. Gitu. Jadi komandan tidak terlalu repot itu. Kemudian yang kedua yang Dr. Ufa itu tadi katakan mau buka gedung baru. Itu kan masalah perencanaan loh. Nah, itulah di tim apa namanya di incident command system yang ada di rumah sakit. Itu adalah tugasnya tim perencanaan yang planning itu. Nah, disitulah gunanya bahwa saya katakan silahkan membuat gugus tugas COVID kayak apa saja. Kalau itu sudah memenuhi bisa memenuhi selain pembagian tugas, bisa memenuhi komunikasi antar unit, itu sudah bisa dinamakan ICS. Mungkin namanya lain, silahkan aja. Jadi di Karyadi sudah ada tim yang membicarakan untuk perluasan gedung. Betul, itu berarti sudah memenuhi ICS. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dulu waktu kita juga mau cukup habis. Ini Bapak, saya sampaikan, ini mungkin pertanyaan yang kami dapat dari kemarin mengumpulkan tugas, kemudian melihat kapasitas ICS untuk HSI. Nah, di sini ada pertanyaan menarik Bapak. Bagaimana sebenarnya untuk rumah sakit pendidikan, kemudian rumah sakit khusus, dan klinik kecil, mereka kalau ingin membuat ICS atau menghadapi COVID ini seperti apa? Ada masukan? Itu yang kami dapat pertanyaan umum. Iya, coba slide-nya. Jadi, ya stop itu. Stop. Kecilkan, ya. Nah, atau yang lebih besar lagi, stop itu. Jadi Pak Laksana tadi sudah menyampaikan, rumah sakit itu harusnya ada level-levelnya. Nah, jadi yang level 3 sama dengan fase 1, fase 2, fase 3. Tidak usah semua jadi fase 3. Nah, kemarin kita sudah bicara dengan RC juga begitu. Tidak usah semua jadi level 3. Tentukan aja level 3 itu siapa yang mau jadi level 3. Nah, kemarin sesuai pengarahan dari yang MSF itu, level 3 itu adalah patokannya adalah kesiapan fasilitas APD, ventilator dan sebagainya.
Nah, sekarang pertanyaannya, level C itu mau bikin incident command system. Nah, sekarang dari kotak-kotak ini, level C itu punya yang mana? Ya bentuk aja itu sesuai. Jadi tetap dia bisa membentuk ICS sesuai levelnya. Sesuai levelnya. Jadi ya dia kan mungkin rumah sakit tipe C, rumah sakit yang tipe C ini mungkin dia tidak perlu katakanlah ICU. Nah, di seksi operasional kan tidak ada ICU. Ya. Jadi itu kalau di MIMS itu namanya collapsible structure. Jadi struktur ini itu bisa dikecilkan atau bisa dibesarkan sesuai kebutuhan. Nah, sekarang di rumah sakit tipe C itu bikin aja dengan orang kapasitas yang ada itu bikin aja, tetap bikin ICS. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Coba di stop share-nya atau kembalikan di stop share saja boleh, atau ini ke website. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan komunikasi kita ini melalui website. Sebentar Bapak Ibu, nah ini silakan di share. Memang tidak cukup Bapak Ibu kalau misalnya hanya dalam waktu 1,5 jam kita saling berdiskusi. Jadi kami sarankan Bapak Ibu untuk kembali ke website, klik bencana kesehatan. Nah ini silahkan ke sini Bapak Ibu. Di sini diklik yang di sini di serial workshop online itu ada kolom komentar. Jadi boleh komentar di sana, bertanya di sana, atau melalui WhatsApp grup yang ada, itu nanti coba kami teruskan. Nah ini semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu, kecepatan. Nah ini hasil untuk survei 1, silahkan diklik survei 1 peserta workshop, ini sudah kami rangkum di sini. Jadi ini menjadi patokan, bukan serial workshop, terus kembali, klik yang survei peserta workshop. Itu masih lama. Serial workshop, balik ke serial workshop. Jadi silakan Bapak Ibu tetap di sini. Nah, kemudian masuk ke hari kedua. Hari kedua, naik ke atas. Nah, ini di pertemuan kedua, silakan Bapak Ibu klik lagi di sini. Materi Dr. Hendro hari ini akan kami masukkan segera setelah kegiatan. Nah, bahan penugasan hari ini, silahkan klik di bahan penugasan. Klik bahan penugasan. Boleh Bapak, nah di sini, hari ini tugasnya adalah menyiapkan atau merevisi struktur ICS. Tadi sudah berbagai macam bentuknya, tidak apa-apa. Boleh Bapak Ibu uploadkan di sini. Jadi deskripsi tugasnya adalah menyusun struktur ICS untuk penanganan COVID atau merevisi yang sudah ada. Nah, beberapa tadi berdasarkan hasil survei memang semuanya sudah memiliki Satgas, ICS atau apapun ini, tapi mungkin masalahnya tadi kita menemukan ada masalah komunikasi, protapnya dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu masukkan di sini. Bandingkan ICS yang sudah dimiliki Bapak Ibu dengan teori ICS yang harusnya ada. Kemudian identifikasi mana yang masih kurang dan seharusnya ditambahkan dalam situasi ini. Nah, silakan Bapak Ibu singkat saja tuliskan di 1 atau 2 lembar ini, kemudian submit seperti hari kemarin. Kami kalau bisa lebih cepat lagi. Kalau kemarin kami masih menerima jawaban tercepat itu di jam 12. Dan paling lama itu ada di jam 7 malam. Nah, mungkin hari ini supaya kami masih sempat untuk melihat lagi apa masalah atau tantangan yang dihadapi Bapak Ibu melalui ICS-nya, itu boleh dikirimkan kalau bisa lebih cepat, mungkin di jam 12, di jam 1 atau jam 2, sehingga kami di sini sampai jam 5 sore itu masih bisa mendiskusikan, dan kemudian besok kita lebih dalam lagi membahasnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Silakan Pak Endro. Jadi untuk menyusun ICS itu, pertanyaannya itu tadi ya. 3 ya Pak ya. ICS itu sudah bisa menyelesaikan, syaratnya disebut ICS. 1 itu menyelesaikan pembagian tugas.
Yang kedua adalah komunikasi di antara internal, baik internal maupun eksternal. Itu komunikasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, siap ada kelompok menyiapkan what if. Trigger Jadi penetapan itu jadi pasti ya. Kalau rencana tidak berjalan, itu apa yang harus dilakukan? Udah 3 itu aja. Kalau ini memenuhi 3 ini, apapun namanya itu ICS. Gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Kami tunggu Bapak Ibu. Silahkan kembali lagi bertugas Bapak Ibu. Terima kasih untuk 1 jam yang bermanfaat untuk kita semua. Kita kembali lagi Bapak Ibu besok di jam yang sama sampai dengan jam 10 dengan bahasan lebih dalam lagi yang besok akan disampaikan oleh Dr. Bella dan Dr. Hendro berdua. Baik, sampai jumpa. Kita lanjutkan di WhatsApp group dan komentar di website. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa besok.